Saat posisi indikator di sini mati atau nggak nyala, itu berarti aki kalian masih bagus atau masih di atas 12 volt gitu loh. Nah, tapi kalau aki kalian ini udah ngedrop atau udah hampir mau habis, itu motor kalian itu udah nunjukin duluan, jadi udah ada peringatan gitu, ada warningnya gitu. Dan warningnya itu ya di sini, ini gambar akinya di sini, dia bakal nyala gitu guys. Jadi masih untung lah, walaupun kekurangannya kayak tadi nggak ada engkolannya. Kalau mati ya mati aja gitu kan. Tetapi motor ini juga sudah apa ya, mengantisipasinya gitu loh. Jadi pabriknya juga udah. Seperti yang kalian tahu ya guys, jadi motor ini emang gak ada engkolannya ya. Itu termasuk salah satu kekurangan sih buat motor Vario terbaru 2023 ini ya. Walaupun sudah banyak melebihi kelebihan ya, ini termasuk motor udah ini loh, fiturnya udah sangat-sangat lengkap. Di varian ibaratkan 125 cc udah punya banyak fitur, jadi udah sangat-sangat bagus kalau menurutku. Tapi tetap herannya itu kenapa ya AHM itu kalau menciptakan motor, kelebihannya itu ada, kekurangannya juga pasti ada gitu loh. Heran aku. Nah, sekarang aku mau menjelaskan yang buat masalah engkolan yang tadi ya. Nah, oke guys, sekarang aku mau menjelaskan tentang engkolan ya, atau selah-selahan di motor New Vario terbaru 2023 ini ya guys. Jadi motornya ini bentukannya seperti ini. Ini sudah banyak modifan ya. Nah, sekarang aku mau menjelaskan buat engkolannya guys. Emang bener guys, buat motor terbaru 2023 ini, Vario yang 125 ini nggak ada engkolannya di sebelah sini guys. Nah, bisa dilihat dia polos guys. Jadi nggak ada selanya, nggak ada engkolannya gitu loh. Jadi kalau kalian mati motornya ya nggak bisa hidup. Jadi kalian mau nggak mau harus dorong. Jadi hati-hati tuh guys. Jadi kalian kalau berpergian jauh itu harus di apa ya? Ya harus dicek dulu sebelum berpergian jauh, motor kamu harus dicek dulu gitu loh. Karena ya nggak ada salahnya ini. Kalau motor-motor yang varian sebelumnya kan kalau mati kan itu masih bisa diselah gitu loh. Nah, sedangkan motor Vario terbaru 2023 ini guys, sekarang itu hanya mengandalkan dari aki guys, atau dari baterainya guys. Nah, jadi akinya di sebelah sini. Kita tunjukin buat kalian. Jadi kalian harus benar-benar cek secara rutin ya, secara berkala. Motor ini pemal esok sih. Nah, motor ini apa ya? Mengandalkan aki gitu loh. Listriknya itu mengandalkan dari aki guys. Jadi kalau motor ini bisa hidup itu ya dari aki juga gitu loh. Nah, akinya kalau yang belum tahu guys, akinya itu ada di sebelah pijakan di bawah sini. Jadi bukan lagi di bagian jok sebelah sana ya. Nah, untuk akinya nih, ini di sebelah sini. Nah, ini ada baut satu, tinggal buka aja, nanti langsung kelihatan di situ ada baterainya atau akinya guys. Tapi ini nggak tak buka ya, karena ya nggak punya ubengnya. Kan ini lagi di rumah kan, nggak lagi di bengkel. Tapi aku udah pernah buka guys, udah pernah buka akinya, bentuknya kayak apa. Posisinya di sini. Ini cuma tutup, dibuka aja nanti. Terus di dalamnya juga ada kayak cover akinya. Jadi tempat akinya di sini gitu loh. Jadi sangat-sangat bergantung pada aki ini motor ini guys. Nah, buat kalian yang apa ya, yang mau berpergian jauh, gimana sih ngeceknya biar motor nggak bakalan mati guys gitu ya. Yang pertama kalian ya, yang wajib ya pastinya bensinnya ya. Bahan bakarnya itu harus sudah ada. Nah, kalau bahan bakarnya udah dipastikan ada guys, nah ini bahan bakar ya, atau bensin ya. Ini karena lagi nih guys terik, jadi rada-rada ngeblur ya, maaf kalau nggak terlalu jelas. Nah, yang pertama kalian harus cek ini di sebelah sini. Jadi gimana sih ya biar terang ya. Jadi yang pertama bensin ya udah pasti. Nah, yang kedua ini kotor juga terik, jadi kurang terang sih. Nah, yang kedua ini di sebelah sini guys. Jadi ini kan ada kilometer nih, ada total udah, ini jarak tempuhnya aku udah 1243 km. Nah, buat ngecek akinya bagus sama enggaknya, kalian tinggal tekan nih, tinggal select. Nah, dilihat. Nah, dia akan trip A. Trip A ini maksudnya jarak yang sudah kita tempuh juga gitu guys. Jadi udah ada 6097,5 gitu ya. Nah, kita tekan lagi. Nah, ini trip B. Tekan lagi. Nah, di sini guys. Ini trip total ya. Rata-rata totalnya ini 39,4 AVG.
Nah, yang terakhir di sini guys. Jadi voltase ini menunjukkan voltase aki guys. Ini menunjukkan 14,3 atau 14,4 ya. Jadi standarnya untuk aki bagus itu 12 volt guys. Jadi kalau kalian motornya udah 12 volt, akinya di sini itu kalian harus cepet-cepet ganti guys. Jadi kalau nggak diganti, kalian kalau lagi berpergian jauh itu bakalan mati motor kalian guys. Seperti itu. Jadi ini sangat-sangat penting ya, indikator ini ya. Nah, untungnya motor Vario terbaru 2023 ini guys, walaupun tadi kekurangannya mengandalkan aki ya. Kalau akinya tekpor, akinya swak kan nggak bisa starter kan, otomatis kan nggak ada engkolannya juga gitu loh. Jadi kalian harus bener-bener apa ya, ya cek secara rutin atau cek secara berkala di bagian akinya guys. Caranya ya kayak gitu tadi. Berapa kali ya, kita coba lagi deh. Nah, untuk tampilan awal kan kayak gini nih tadi nih. Nah, kita tinggal select di sini. 1 2 3 4. Nah, 4 di bagian ke kolom keempat ya. Di situ ada voltase akinya. Ini menunjukkan akimu bagus atau enggaknya di sini gitu loh. Dan standarnya aki yang bagus itu 12,0 atau 12 volt gitu loh. Jadi kalau aki kalian kurang dari 12, itu cepet-cepet ganti guys, karena bakal merugikan kalian sendiri gitu loh. Dan selain itu ya, selain lihat di speedometer ini, kalian juga bisa dilihat di indikator bagian sini guys. Nanti kita tunjukin ya biar lebih jelas, ini karena lagi terik jadi nggak terlalu terang. Jadi di sini ada banyak indikator guys. Nah, terus di sini juga ada indikator aki guys. Nah, saat posisi indikator di sini mati atau nggak nyala, itu berarti aki kalian masih bagus atau masih di atas 12 volt gitu loh. Nah, tapi kalau aki kalian ini udah ngedrop atau udah hampir mau habis, itu motor kalian itu udah nunjukin duluan. Jadi udah ada peringatan gitu, ada warningnya gitu. Dan warningnya itu ya di sini. Ini gambar akinya di sini, dia bakal nyala gitu guys. Jadi masih untung lah, walaupun kekurangannya kayak tadi nggak ada engkolannya. Kalau mati ya mati aja gitu kan. Tetapi motor ini juga sudah apa ya, mengantisipasinya gitu loh. Jadi pabriknya juga udah pinter. Ya namanya pabrik pasti udah pinter lah ya dibandingkan kalian gitu kan. Jadi pabrik itu menciptakan sesuatu kan pasti udah difikirkan terlebih dahulu gitu loh. Jadi seperti itu alasannya. Jadi kalau kalian mau berpergian jauh ya kayak gitu, cek akinya dulu gitu loh. Jangan sampai aki kalian kurang dari 12 volt gitu. Ya kalau kalian mau ngeyel ya silakan aja. Kalau kurang dari 12 volt, kalian mau dibawa kemana-mana, terus indikatornya sudah nyala warna merah, kamu tetap paksain buat jalan ya siap-siap aja kalian dorong. Seperti itu ya guys. Nah, itu buat masalah aki guys. Jadi yang pertama, kalau kalian mau berpergian jauh itu yang pertama kalian harus cek di bagian pastinya BBM atau bensin. Terus yang kedua kalian harus cek di bagian baterai atau aki ya. Terus yang ketiga juga nggak kalah pentingnya guys. Nah, di sini aku mau menjelaskan di sini. Nah, ini remote-nya ya. Remote kontaknya keyless buat motor Vario terbaru 2023 ini. Jadi yang sudah kalian tahu lah ya, motor Vario ini udah nggak pakai kunci lagi. Motor ini udah pakai kunci yang namanya kunci remote atau kunci keyless guys. Nah, ini sudah tak kasih cover juga, sudah tak kasih pelindung. Jadi bentuk aslinya nggak kayak gini, dia bentuknya kotak ya. Nah, ini udah tak kasih cover biar lebih apa ya, biar lebih bagus tampilannya gitu loh. Nah, yang nggak kalah pentingnya ini juga di bagian remote-nya ini guys. Untuk remote-nya ini kan menggunakan baterai ya sistemnya guys. Nah, kalau baterainya ini udah habis juga, otomatis nih gimana ya jelasinnya. Kalau baterainya udah mau habis guys, ini kan otomatis sensitivitasnya itu udah kurang ya. Bahkan nggak bisa buat ngonekin ke motor gitu guys. Jadi kalian juga harus perhatikan nih baterai remote ini, jangan sampai habis gitu loh. Ya kalau habis ya kalian juga gimana sih, orang nggak ada remote-nya ya nggak bisa ngidupin gitu loh. Jadi justru malah yang pertama bukan bensin deh, yang pertama remote dulu. Karena remote ya ini awal mula mau ngidupin motor kan gitu loh. Jadi ini sangat penting ini guys. Nah,
Kalau ini apa baterainya udah mulai habis, ini otomatis dihidupin dia. Ini kan kalau hijau nih tandanya udah hidup nih. Ini motor udah tak hidup ini. Bunyinya ini rada berisik ini karena mesinnya udah hidup. Nah, tamatin aja ya. Nah, kalau posisi mati itu seperti ini guys. Ditekan ini kan yang bawah ini buat ngidupin nih. Yang atas buat alarm atau answer back. Answer back itu ya kayak kalau kita lagi parkir banyak nih, kita lupa parkiran, kita tinggal tekan ini guys. Nah, dia bunyi motornya beep, jadi kita tahu posisi motor kita di mana. Dan selain itu, ini juga bisa berguna buat alarm gitu guys. Jadi kalau tadi kita tekan ini alarmnya dia udah bunyi. Nah, lanjut ya ke pembahasan ini. Nah, buat ngidupin ini guys. Nah, kalau nyala merah itu tandanya motor nggak bisa dihidupin. Anggap saja ini baterainya habis gitu kan. Nah, kita tekan, dia merah terus kan, otomatis motor nggak bisa dihidupin nih. Nah, jadi kalau mau ngidupin itu kita tinggal tekan, tahan. Nah, dia nyampe warna hijau, dia berarti udah bisa hidup gitu kan. Nah, kita hidupin. Nah, dia hidup tuh, hidup kan. Sekarang kita nyalain lagi guys. Nah, jadi seperti itu ya kurang lebihnya ya. Buat remote-nya ini juga sangat penting. Kalau baterainya habis, otomatis kan remote-nya itu sensitivitasnya juga berkurang dan bahkan nggak bisa dipakai remote-nya gitu loh. Tapi jangan khawatir juga guys, motor ini sudah kayak tadi, kayak pembahasan yang aki tadi. Jadi di speedometer ini banyak bar-barnya guys. Jadi ada gambar aki, ada gambar remote, ada gambar rating dan lain-lain ya. Kalau kalian mau lebih tahu fungsi-fungsi yang di sini, cek aja di video-video sebelumnya, udah tabah juga. Nah, ini untuk pembahasan keyless yang ini ya. Ini kalau baterai kalian udah habis juga dikasih tahu sama indikator ini. Indikator apa? Barnya yang di speedometer guys. Jadi yang pertama kalau udah ngasih tip pastinya ini ditekan-tekan nggak mau bisa warna hijau ya. Nah, terus yang kedua di sini ada indikatornya, dia nyala. Nyalanya kayak gambar ini nih. Kayak ada kunci terus ada gambar wifi atau terkonek tandanya. Dia bakal nyala terus. Jadi itu menandakan remote-nya ini nih nggak connect ke motor kayak gitu guys. Mungkin pembahasannya seperti itu ya. Buat kalian yang belum tahu gimana sih solusinya biar nggak perjalanan jauh tapi motor kalian mati gitu kan. Ya itu solusinya, cek 3 itu tadi, 3 poin penting tadi. Kayak gitu aja ya guys, semoga bermanfaat dan semoga membantu. Thank you.